Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan mencoba menggambar bidang miring di latex, di mana bidang miring tersebut memiliki kemiringan alfa. Kemudian serta terdapat dua beban yang terhubung dengan tali. Di sini dapat dilihat talinya berwarna merah, dihubungkan dengan kontrol juga sebagaimana gambar. Nah, beban pertama berada pada bidang miring, dan beban kedua tergantung. Nah, kemudian karena terhubung dengan tali, jadi terdapat tegangan antara kedua beban. Nah, pada beban pertama ini terdapat gaya normal yang diberikan oleh bidang miring pada beban pertama. Baik, kita bisa langsung saja overlap. Jadi di overlap kita bisa membuat proyek baru, kemudian blank project. Ini kita tulis saja bidang miring, ya. Kemudian quit. Iya. Jadi di sini kita hapus dulu bagian atas. Jadi kelihatan, jadi ukuran fontnya kita perbesar saja. Di sini size kita ubah jadi 18, jadi lebih terlihat. Jadi untuk dokumen kelasnya, nah, kita menggunakan Stanlord. Kemudian di sini ada batasannya atau frame gitu ya. Kita menggunakan 10 poin. Kemudian Java width. Selanjutnya paket yang kita gunakan. Jadi paket yang kita gunakan use package. Tentu saja karena menggambar di latex kita menggunakan Tixi. Kemudian dari Tixi ini ada library yang harus kita panggil begitu ya. Jadi menggunakan use library, Tixi library, Kemudian di sini kita menggunakan scope. Iya, oke. Sebelum kita membuat dokumen, kita definisikan dulu sudut kemiringan bidang miringnya itu. Ini sudut di sini misalkan kita ingin membuat 30 saja. Kemudian bagian bawahnya ini kita menggunakan minus 90 derajat. Kemudian selanjutnya adalah depth busur ya. Jadi panjang busurnya 0,8 cm. Ya, selanjutnya sebagaimana gambar di latex, kita mulai dengan environment atau text picture. Jadi otomatis dimulai dengan text picture, namun ada parameter yang harus kita tentukan ya. Jadi untuk gayanya itu style sama dengan kemudian kita gambar bentuknya biru, isinya biru, kemudian kita isi fill juga biru, blue. Kemudian sumbu style, jadi style sumbunya, sumbu bidang miringnya itu sama seperti tadi. Jadi
kan. Nah, ukurannya itu kecil ya. Nah, ini kemudian masa pertama atau bukan pertama, stylenya adalah ya persegi, rectangle, kemudian kita gambar ya, kita isi. Ini warnanya, jadi warnanya abu-abu. Size sama dengan 0,5 cm. Kemudian garisnya itu tipis. Selanjutnya masa yang kedua sama, kita isi stylenya sama dengan juga bentuk persegi, rectangle, dalam bentuk gambar dot. Nah, cuma ini warna isinya hitam. Kemudian kita isi sama background. Kemudian untuk bidang miringnya, bidang sama dengan sama dia draw. Kemudian kita isi dia dengan warna biru. Kemudian yang isinya hanya 10%. Kemudian setelah bidang, kita warnai benangnya. Benang style sama dengan draw. Nah, benangnya kita kasih warna merah aja. Kemudian tipis benang. Kemudian warna katrol stylenya tipis. Kemudian isi katrolnya warna katrol warna kuning aja sebesar 30%. Itu style gambarnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah baru kita menggambar bidang miringnya ya. Nah, untuk menggambar bidang miringnya ini langsung saja klik slash draw. Jadi bidang kita menggambar bidang, koordinatnya dari 0,-1. Kemudian koordinat ini dinamai base. Kemudian bergaris sampai posisi 0,6. Posisi 0,6 ini disebut mid atau tengah. Kemudian bertambah hingga sampai sudut. Sudut tadi ada 30, dipakai 4. Untuk koordinat sampai pada ini dinamakan koordinat atas atau top gitu ya. Kemudian ini garis ke bawah sampai di base tadi ya. Nah, kemudian tertutup sampai cycle. Mari kita lihat, kita compile dulu ya, kelihatan sudah sini.
ini kelihatan ininya, bidang miringnya. Jadi sudut antara ini itu 30 derajat ya. Kita selanjutnya menggambar kembali. Yang kita gambar berbentuk part ya. Partnya dari mana? Dari mid atau dari titik tengah tadi. Kita bikin node M. Nah, kita rotate dia. Nah, yang kita rotate siapa? Masa pertama yang yang masa yang di atas bidang miring itu sama dengan sudut. Nah, untuk ada Y shift-nya, Y shift, jadi pergeseran di sumbu Y itu 0,25 cm ya. Kemudian pada M, kemudian kita bisa cek, bisa tempel kembali ya, kita menggambar masa yang ada di bidang miring ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menggambar panah ya, jadi kita gambar ininya, bentuknya panah ya. Kemudian panahnya dari mana ke mana gitu ya, dari pusat M tadi, dari pusat M terus kemana arahnya, ya, sampai pada koordinat 0, minus 0,8. Tambahkan dia ankornya ada di selatan. Kemudian kita isi dia legendanya, jadi ukurannya kecil. Kemudian karena bentuk matematika begitu, jadi iya, jadi isinya adalah urutan pertama atau W1. Coba kita tempel kembali ya, ini dia. Jadi ada panah ini dari pusat massa kemudian ke bawah sejauh 0,25 cm dengan notasi W1. Itu panah pertama. Panah yang kedua sama, kita menggunakan draw juga. Jadi panah yang kedua dari sampai lupa panahnya, dari mana panahnya, dari kemudian ya, plus, nah 90 plus sudut sampai 0,9 cm. Kita berikan note atau kita berikan legenda gitu ya. Note-nya ada di selatan. Kemudian isinya adalah ukurannya kecil. Isinya adalah bold face M. Ini dia, ini untuk ujungnya ada. Yang selanjutnya adalah kita gambar lagi ya. Jadi ini bentuknya panah dari sumbu
koordinat sampai mana posisinya. Kemudian di sini ada mid 2, disebut sebagai mid 2. Koordinat posisi 0,5 ini disebut sebagai mid 2 sampai pada 270 derajat ditambah dengan kemiringan sudut. Tambah sudut sampai 0,5 cm. Kemudian setelah itu kita gambar kembali. Ya biar kita panah. Dari mana? Dari ke derajat ditambah sudut, kemudian 0,6 cm, panjang 0,6 cm. Kemudian di sini kita buat not atau legendanya itu ya. Kita isi rumusnya. Ini F. Kita compile kembali. Ya, di sini ada gaya gesek, ada garis gaya yang menggambarkan adanya gaya gesek antara benda pertama dan benda kedua. Selanjutnya kita gambar kembali katrol. Kita gambar kembali katrol yang dari koordinatnya dari atas tetap sampai pada apa ya, sudut. Tadi kita sudah mendefinisikan sudut, kemudian karena katrol bentuknya lingkaran, jadi circle ya, dengan jari-jari 0,25 ya. Kemudian situ ada sampai pada bulannya 90 min net, koordinatnya disebut sebagai nol. Kalau kita compile maka akan muncul ya ini ya katrolnya tadi berwarna kuning karena parameternya sudah kita atur terlebih dahulu tadi. Kemudian katrol sudah kita gambar. Nah, kita gambar benang. Jadi gambar benang. Kita gambar benang. Benangnya itu dari mana ke mana? Tentu saja dari masa pertama bagian sebelah timur, bagian timurnya gitu ya. Kemudian kita buat garis hingga sudut sepanjang 1,6 cm. Nah, di sini ada ARC
ARC itu menandakan bahwa itu adalah busur gitu ya. 90 plus sudut, nah, ini 0, ini 0,25. Terus ada baris lagi hingga 0, minus 1,2. 4 titik kita beri M sama dengan minus 1. Nah, ini disebut sebagai node ini disebut sebagai yang atau masa benda kedua itu. Mari kita lihat. Nah, ini ada kotak juga untuk masa. Nah, selanjutnya kita gambar panah kembali untuk gaya yang ada pada benda kedua. Gaya yang ada pada benda kedua ya. Ukurannya tebal, bentuknya panah, kemudian mulainya dari mana? Dari M. Kemudian slash surut hingga 0,5 cm. Kemudian di titik ini kita tambahkan legendanya ya. Ini ada di bagian selatan. Kemudian kita tuliskan isinya. Besar. Mari kita lihat. Lihat yang ditegakkan pada tegangan tali, gambar gaya untuk tegangan tali pada masa pertama yang ada di bidang miring. Selanjutnya kita gambar kembali gambar ini saja, panah saja. Kemudian panahnya dari mana? Dari base sampai pada sudut dikali 0,5. Nah, kemudian tadi busurnya, sudut busurnya ARC R tadi ya, plus 5 poin, plus 5 poin. Kemudian not lagi kita beri dia nama alpha ya. Alfanya saja. Alfanya saja. Oke, baik, kita oh ya, ini bukan draw, tapi up ya. Jadi bukan draw, coba lagi. Ya, apa lebih mudah kayaknya kita gambar lagi deh yang berputar yang sudut itu
busur, kemudian dari nol sampai pada sudut, sampai pada slash right, ya. Kemudian tutup. Mari kita lihat. Iya, di sini sudah ada panahnya, panah pada sudut kemiringan bidang miring. Selanjutnya tinggal sedikit lagi yang perlu kita gambar. Apa yang kita gambar? Panah, ya. Kemudian mulai dari mana? Dari benda kedua yang kecil, dari pusatnya. Kemudian isi garis hingga pada koordinat 0, minus 0,5. Pada ujungnya ini kita berikan dia tulisan gitu ya, yang berada pada posisi utaranya. Kemudian isinya adalah dia W. Ya. Kita compile hasilnya. Oh iya, ini terlalu besar tulisannya, kita bisa kecilkan. Ini dia V2. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita menggambar ini tadi ya, kita menggambar ini apa namanya, tegangan pada benda dua, tegangan pada benda dua. Bentuknya juga berupa panah gitu ya, mulainya dari benda M, kemudian garis panahnya hingga pada ujungnya itu adalah 0,05 pada ujungnya itu kita beri tulisan ya. Kemudian ancornya ini di sebelah barat. Jadi, kemudian kita beri tulisan ya, tulisannya kecil saja. Kemudian tulisannya kecil saja. Kemudian isinya T besar tadi. Selanjutnya kita coba compile. Nah, selanjutnya kita gambar panah. Mulainya dari mana? Dari tengah 2 ya, mid 2. Kita buat busur dari 270 derajat. Kita tambah sudutnya. Sudut sudah kita definisikan tadi 270. Kemudian yang terakhir notnya ini untuk X2 ya, notnya ini dinamakan X2 ya, ini exit untuk notasi saja, ini minus 0,15 cm, kemudian adhesifnya sama dengan 0,05 cm tulisannya kecil saja, namanya alfa ya, namanya alfa. Iya, ini dia. File ya, jadi langsung ada di bagian ini. Jadi dapat kita buat lebih besar dengan cara video copy. Ini kita buat sama ya, ini dia. Jadi ini hasil dari kita